atas kesempatannya. Jadi apa yang membuat sesuatu disebut ilmiah itu ilmiah kayak informasi atau penemuan yang ditemukan dari penelitian dan harus bisa dipertanggungjawabkan, Bapak. Oke, bagus. Jadi tadi ada yang tidak hanya bersumber dari logika, tapi harus memiliki data fakta, kemudian harus juga mampu dibuktikan. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, saya lanjut kalau begitu. Jadi secara definisi ilmu pengetahuan, secara definisi, maka pengetahuan itu akan terbagi kepada dua hal. Jadi sudah seperti apa yang dikatakan tadi oleh teman-temannya ya. Kenapa sesuatu dikatakan ilmiah itu benar bahwasanya dia tidak hanya bersumber dari akal pemikiran saja, tetapi dia harus disertai dengan fakta. Jadi ada faktanya. Selain karena dia punya fakta, fakta itu pun harus diuji kebenarannya. Harus mampu diuji kebenaran apakah fakta itu memang benar ataukah jangan-jangan fakta itu adalah sesuatu yang mengada-ngada. Nah, sekarang kita lihat definisi ilmu pengetahuan. Secara etimologi, kata sains atau pengetahuan itu berasal dari bahasa Latin. Yang ya, bahasa Latin scientia. Scientia yang berarti pengetahuan. Namun sains lebih dari sekedar kumpulan fakta. Ia adalah sebuah proses aktif dan dinamis untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi yang namanya pengetahuan itu bukan hanya sekedar dalam bentuk data, bukan hanya sekedar dalam bentuk informasi ataupun fakta, tetapi ada proses. Proses bagaimana kemudian orang menggali sehingga bisa mendapatkan fakta tersebut. Bagaimana ada proses bagaimana seseorang itu kemudian mengolah data, mengolah fakta, mengolah informasi sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut dengan pengetahuan. Jadi bukan hanya sekedar fakta, misalnya kita menyodorkan fakta itu namanya pengetahuan, tidak sampai di situ. Tidak cukup dengan itu, tetapi lebih daripada itu ada sebuah proses aktif dan dinamis, yaitu proses yang terus bergerak. Entah itu bagaimana berbicara tentang bagaimana kita memperolehnya dan bagaimana cara kita mengolah fakta dan data tersebut sehingga menjadi sebuah pengetahuan. Nah, secara terminologi, pengetahuan diartikan sebagai sebuah upaya sistematis untuk memahami, dan menjelaskan alam semesta beserta isinya melalui metode pengamatan dan pembuktian yang dapat diuji atau berbasis empiris. Jadi ada tiga kata kunci. Yang pertama itu melalui metode pengamatan, kemudian pembuktian, dan yang ketiga itu harus dapat diuji. Nah ini kena semua seperti apa yang disampaikan tadi oleh temannya ya. Nah, jadi kalau kita bicara identitas atau karakteristik utama, pilar identitas ilmu itu yang pertama adalah empiris atau empirical, yaitu ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi, pengalaman, dan eksperimen yang didapat melalui indera. Jadi tidak hanya melalui sekedar observasi atau penglihatan, tetapi juga ada melalui pengalaman, entah itu dalam hal mendengar atau menyentuh, dan adanya eksperimen yang dilakukan atau uji coba untuk membuktikan atau mengolah fakta dan data tersebut menjadi sebuah pengetahuan. Contohnya misalnya teori gravitasi Newton. Nah, itu tidak lahir atau tidak muncul dengan begitu saja. Teori gravitasi Newton ini tidak lahir dari sebuah proses alamiah. Maksudnya proses alamiah itu adanya muncul dengan sendirinya tanpa adanya intervensi dari luar, ya. Tetapi dia muncul secara ilmiah, yaitu melalui sebuah proses eksperimen atau adanya uji coba yang dilakukan sehingga kemudian lahirlah teori gravitasi Newton. Nah, apa percobaan yang dilakukan? Dengan cara melakukan observasi. Jadi dengan mengamati bagaimana benda itu ternyata gaya gravitasi bumi itu cenderung menarik benda jatuh dari atas ke bawah. Nah, jadi dengan adanya pengamatan secara berulang-ulang, mengamati berbagai macam objek benda yang kemudian dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah, mau itu benda berat ataupun benda ringan. Nah, itu sehingga ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya teori gravitasi bumi itu adalah bagaimana ketika
benda itu pasti dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Nah, itu contoh bahwasanya dia harus berbasis empiris. Kemudian karakter yang kedua daripada identitas pengetahuan, ilmu pengetahuan itu yang kedua adalah objektif. Ilmu itu harus bebas dari yang namanya perasaan pribadi, harus bebas dari keyakinan pribadi, opini, latar belakang budaya. Nah, kenapa dia harus dari latar belakang? Kenapa dia? Apa maksudnya? Ilmu itu bebas dari prasangka. Jadi ilmu itu harus bersifat kebenaran umum, sebuah kebenaran yang sifatnya umum. Tidak boleh ada perbedaan misalnya. Dia tidak bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan ketika dia tidak objektif. Dia hanya bersumber dari pandangan atau opini satu orang saja atau segolongan orang saja. Tetapi dia harus berangkat dari sebuah pemahaman bersama yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Itu yang dia namakan dengan objektif. Misalnya contoh yang saya contohkan kemarin misalnya lampu, cahaya lampu atau warna warna dinding yang berwarna putih. Semua siapa saja yang mampu melihat dinding itu pasti dinding yang ada di kelas maksud saya ya pada pertemuan sebelumnya. Dinding yang ada di kelas itu semua kita sepakat bahwasanya dinding atau plafon itu berwarna putih. Nah, itu adalah bukti bahwa kebenaran umum pengetahuan itu harus bersifat objektif, sama pandangan antara satu dengan yang lain. Itu karakter yang kedua. Kemudian karakter yang ketiga, rasional. Jadi ilmu pengetahuan itu menggunakan logika dan penalaran yang konsisten. Maksudnya adalah teori-teori ilmiah harus masuk akal dan tidak mendukung kontradiksi internal. Jadi yang namanya pengetahuan itu harus bisa dijangkau juga oleh akal ya. Yang namanya ilmu pengetahuan, ketika ada pengetahuan yang kemudian ada sesuatu yang kemudian tidak mampu kita jangkau menggunakan akal, nalar dan logika berpikir kita, maka itu pun tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pengetahuan. Kenapa? Karena dia tidak mengandung salah satu unsur atau karakteristik ilmu pengetahuan yaitu bersifat rasional. Kemudian yang keempat itu sistematis atau sistematik. Pengetahuan ilmiah diperoleh dan disusun melalui proses yang teratur, berurutan, dan saling terkait mengikuti sebuah metode yang logis, bukan secara acak atau berdasarkan kebetulan. Nah, jadi proses terbentuknya ilmu pengetahuan itu dia bersifat sistematis, tersusun secara rapi, memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Itu yang namanya pengetahuan, dia tidak bersifat acak. Nah, jadi pengetahuan itu diperoleh melalui suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, prosesnya seperti yang Anda lihat pada slide yang saya tampilkan. Yang pertama itu melalui observasi, melalui pengamatan. Dari pengamatan itu kita kemudian mengambil sebuah hipotesis. Apa itu hipotesis? Kesimpulan sementara. Jadi ketika kita mengamati suatu objek benda, misalnya kita mengamati sebuah kendaraan, misalnya contoh ada kendaraan mobil misalnya yang terparkir, kita mengamati. Nah, hipotesisnya karena kita mengambil kesimpulan sementara dari segi penampilannya, misalnya mobil ini mengkilap. Kita bisa mengambil semacam kesimpulan sementara bahwasanya mungkin saja karena penampilannya yang masih mengkilap, masih bagus, mungkin saja ini adalah mobil baru misalnya. Nah, setelah itu dilakukan eksperimen. Eksperimen ini bagaimana cara kemudian kita menguji apakah benar hasil observasi kita atau hasil yang diteruskan menjadi sebuah kesimpulan sementara itu kita uji. Apakah betul atau tidak. Jadi kalau kembali ke contoh betul atau tidak mobil ini baru, baru atau bukan mobil baru ya kita lakukan eksperimen. Misalnya melakukan pengecekan secara langsung. Kita cek STNK-nya misalnya, kita lihat tahun berapa pembuatannya. Kita cek apanya lagi, kita cek onderdilnya, tahun rangkanya, itu semuanya itu namanya contoh ya. Contoh itu eksperimen. Nah, setelah itu dari hasil eksperimen dilakukan analisis. Analisis untuk melihat bukti-buktinya betul tidak ini antara kecocokan misalnya surat-surat dengan nomor rangka atau tahun pembuatan itu kita analisa.
kita lakukan analisa atau penilaian, proses penilaian. Nah, setelah itu barulah kemudian kita bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan akhir bahwasanya benar, mobil ini adalah mobil yang baru. Hal itu terlihat dari penampilannya, kapnya yang masih mengkilap, nomor rangkanya dibuktikan lagi dengan nomor rangkanya, surat-surat STNK-nya itu kemudian menunjukkan sebuah fakta bahwasanya mobil ini adalah mobil baru. Jadi seperti itu proses yang namanya yang disebut dengan sistematis. Jadi kita tidak bisa misalnya menyimpulkan dulu mobil ini adalah mobil baru. Nanti belakangan baru kita lihat fakta-faktanya. Itu yang salah. Jadi dia tidak terstruktur tapi sistematis. Jadi tidak boleh dulu kita hipotesis dulu, baru observasi. Jadi kita buat dulu kesimpulan awal, baru kita observasi, baru lakukan lagi analisa. Kemudian kesimpulan terakhir baru kita bereksperimen. Nah itu namanya secara acak. Jadi pengetahuan itu tidak seperti itu. Yang namanya pengetahuan itu digali dan diperoleh melalui sebuah metode ilmiah, yang mana metode ilmiah itu memiliki struktur atau sistematis dalam proses penerapannya. Jadi mulai dari observasi, kemudian dilanjutkan hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Oke, dari keempat pilar yang sudah saya sebutkan tadi, barangkali ada yang mau bertanya atau berpendapat, saya persilahkan ya. Kalau ada yang mau berargumen, ada yang mau berpendapat, saya persilahkan. Misalnya dari contoh tadi, yang pertama itu empirikal, objektif, kemudian ada rasional dan sistematis. Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Oke, baik. Selanjutnya yang kelima adalah akumulatif. Jadi, pilar identitas ilmu yang kelima yaitu akumulatif. Apa itu akumulatif atau kumulatif? Adalah ilmu pengetahuan bersifat membangun. Jadi yang namanya pengetahuan itu selalu merupakan hasil inovasi atau perbaikan. Perbaikan dari proses yang sudah dilalui dari tahapan sebelumnya. Jadi pengetahuan baru itu didirikan di atas pondasi pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi seperti misalnya kalau tahu pekan lalu atau diskusi kita minggu lalu saya mengangkat contoh terkait dengan revolusi ilmiah ya, teori geosentris dan heliosentris. Jadi heliosentris itu berangkat dari adanya keterbaharuan pemahaman atau pengetahuan sebelumnya yang sudah ada. Jadi sebelumnya orang meyakini bahwasanya bumi itu merupakan pusat gravitasi, tapi pusat bukan pusat gravitasi, sorry. Kita meyakini bahwasanya bumi itu sebagai pusat tata surya. Kemudian dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi, akhirnya ditemukan bahwa sebenarnya bumi itu bukan menjadi pusat tata surya, tetapi yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Sehingga yang tadinya teori geosentris itu kemudian berubah menjadi teori heliosentris. Nah, itu didirikan di atas pondasi pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Teori yang ada akan diperbaiki, diperluas, atau bahkan digantikan. Nah, itu tadi. Kalau contohnya geo dan heliosentris itu adalah contoh pengetahuan yang digantikan oleh teori baru yang lebih baik berdasarkan bukti-bukti baru. Nah, kemudian yang keenam, eh, identitas ilmu itu harus bersifat terbuka atau tentatif. Jadi tidak ada yang namanya kebenaran ilmiah yang bersifat mutlak. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada kebenaran ilmiah yang bersifat mutlak atau bersifat final atau bersifat dogmatis. Yang namanya kebenaran ilmiah itu sifatnya tentatif, terbuka. Boleh jadi ketika kita mengamati sesuatu atau objek dari sudut pandang A, itu boleh jadi benar. Namun ketika kita mencoba untuk melihat objek tersebut dari sudut pandang yang berbeda, boleh jadi objek tersebut juga menjadi tidak benar atau keliru misalnya. Contoh, perdebatan antara orang apakah gajah itu misalnya memiliki ekor. Kemudian ada juga bilang gajah itu tidak punya ekor. Dia hanya memiliki telinga yang besar, memiliki gading dan memiliki belalai misalnya.
Nah, itu dibantah oleh orang yang melihat gajah dari belakang. Bahwasanya gajah itu memiliki ekor. Nah, sementara yang melihat gajah dari depan, dia mengatakan bahwa tidak, gajah tidak punya ekor karena dia tidak pernah melihat gajah dari belakang misalnya. Nah, itu tadi dia bilang, itu yang tidak bisa dikatakan sebagai, itulah kenapa pengetahuan bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang ilmiah karena kebenaran itu tidak bersifat mutlak, tergantung dari sudut pandang apa kemudian kita memandang objek tertentu. Nah, semua pengetahuan ilmiah sekokoh apapun kelihatannya hari ini atau yang namanya ilmu pengetahuan, sepaten apapun, sekokoh apapun teori itu yang kita saksikan hari ini, pada prinsipnya selalu bersifat sementara dan terbuka untuk dipertanyakan. Jadi ketika ada teori-teori ilmiah, sampai hari ini itu tidak bersifat paten. Kita maju, perkembangan ilmu pengetahuan itu maju, berangkat dari proses mengkoreksi pengetahuan-pengetahuan yang lama. Dari hasil koreksi, kemudian dilahirkanlah sebuah inovasi atau keterbaharuan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pengetahuan sebelumnya. Nah, makanya tidak ada yang namanya ilmu pengetahuan itu bersifat kebenaran mutlak atau kebenaran yang final, bersifat final. Dia senantiasa dipertanyakan, bisa dikoreksi dan disempurnakan. Atau bahkan digugurkan sepenuhnya jika ditemukan bukti baru yang lebih kuat dan lebih meyakinkan. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ada 6 karakteristik atau pilar daripada identitas ilmu pengetahuan. Yang pertama itu tadi apa? Apa yang pertama? Identitas pengetahuan yang pertama apa? Empiris, Pak. Empiris, Pak. Oke, empiris atau empirikal. Yang kedua apa? Objektif. Objektif. Yang ketiga, Rasional. yang keempat, Sistematis atau sistematik. yang kelima. Akumulatif. Nah, dan yang keenam adalah tentatif atau bersifat terbuka. Terbuka. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau berargumen. Ada? Pak, Ya, siapa? Sebutkan nama ya, supaya saya bisa. Ya. perkenalkan nama saya Karen, Pak, Oh, dari Karen, kelas oke. A. Iya, mau Silakan, bertanya, Pak, Karen. kan sebelumnya Pak di notis kalau misalnya itu pengetahuan dapat diuji dengan yang kayak empiris apa segala macam Pak Ya, yang Bapak jelaskan tadi Pak. Terus oke. bagaimana dengan nilai-nilai norma di dalam dan keyakinan spiritual Pak? Karena jujur Pak sejauh ini yang kutangkap Pak kayak agama itu ada hanya karena buat menjawab pengetahuan-pengetahuan yang pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama manusia itu sendiri Pak. Oke, bagus, bagus pertanyaannya. Oke, jadi berbicara tentang agama, agama sebenarnya itu, ini akan saya jelaskan setelah pembahasan ini, tapi karena pertanyaan dari Karen ini mendahului dari pembahasan, tidak apa-apa kita ulas sedikit. Jadi yang namanya agama, dia sebenarnya tidak bersifat sains ya, bukan dikatakan sebagai sebuah pengetahuan. Kenapa? Kenapa? Karena ada dalam agama itu tidak memaksa kita untuk membuktikan secara empiris. Letak daripada ajaran agama, dia tidak menekankan bagaimana kita sebagai selaku penganut agama harus membuktikan melalui fakta. Tetapi bagaimana kemudian dogma atau doktrin yang diajarkan oleh setiap agama itu diyakini kebenarannya bukan menggunakan rasio akal, bukan juga menggunakan pengalaman indrawi, tetapi menggunakan keyakinan atau keimanan bagi setiap pemeluknya. Jadi dia berada pada ranah berbeda. Nah, adapun bagaimana dengan apakah agama itu hanya berbicara tentang benar dan salah, berbicara tentang moral, benar. Karena itu dia sifatnya ranahnya yang tidak, istilahnya dia masuk pada ranah metafisika. Apa itu metafisika? Sesuatu yang tidak bersifat fisik. Adakah wujud daripada kebaikan? Kalau kita bicara moral misalnya, adakah wujud fisiknya ya, wujud fisik daripada sebuah kejahatan? Itu tidak bisa dijelaskan. Yang ada itu hanya praktik-praktik tingkah laku yang terjadi yang kemudian kita bisa menilai apakah itu baik atau buruk, itu benar atau salah. Nah, itu ranahnya agama berbicara tentang estetika, berbicara tentang keindahan, budi pekerti,
Itu semua ranahnya agama. Nah, dia tidak masuk. Nah, adapun misalnya, terkait agama biasa dikaitkan ajaran agama dikaitkan dengan proses eh, terbentuknya sebuah ilmu pengetahuan yang coba dicocok-cocokkan misalnya bahwasanya ada teori di dalam ajaran agama, ada istilahnya ayat yang ada di dalam kitab suci itu kemudian diangkat dan dikaji secara ilmiah. Meskipun seperti itu jadinya, ajaran agama itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang bersifat ilmiah atau pengetahuan. Kenapa? Karena sekiranya pun tidak ada kajian yang mencoba mengaitkan antara penemuan atau teori pengetahuan dengan apa yang tertuang di dalam ajaran agama kita, maka kita pun tidak akan terpengaruh. Kita pun tetap harus meyakini yang namanya ajaran agama bagi setiap pemeluknya itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Jadi di situ perbedaannya. Sehingga kenapa agama itu tidak bisa mengkaji terkait proses empirisme misalnya mengenai fakta karena memang ranahnya bukan di situ. Ajaran agama itu ranah pembuktian kebenaran ajaran agama, bukan pada ranah pembuktian fakta secara empirik ataupun rasio akal kita, tetapi dia ada pada ranah keyakinan atau keimanan setiap para penganut agama tertentu. Nah, jadi seperti itu, Karen. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaan Karen sebenarnya ini mendahului pembahasan kita. Tapi enggak apa-apa, itu bagus sekali ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Siapa? Perkenalkan, saya Chelsea Nur Safara dari kelas I. Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Kan yang tadi yang karakteristik utama yang nomor 4, Pak, yang sistematis. Apakah semua kegiatan yang sistematis merupakan metode ilmiah? Karena kalau metode ilmiah tentu sistematis toh, Pak. Iya. Oke, pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang sifatnya sistematis itu adalah Metode ilmiah. metode ilmiah? Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan metode ilmiah ini salah satunya adalah sistematis. Jadi ketika pengetahuan itu kemudian tidak disusun secara sistematis, maka dia tidak bisa dikatakan sebuah pengetahuan. Pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang disusun secara sistematis itu adalah ilmu pengetahuan? Begitu pertanyaannya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Namanya? Mana yang bertanya ini? Chelsea Nur Safara dari kelas Chelsea Nur Safara. Ada yang mau berkomentar terkait dengan pertanyaannya Chelsea Nur Safara? Jadi yang namanya pengetahuan itu harus terbentuk secara sistematis. Kemudian pertanyaan dari Chelsea dibalik, apakah segala sesuatu yang terbentuk secara sistematis itu bisa dikatakan pengetahuan? Ada yang mau berkomentar? Oke, silahkan Raisa. Baik, Pak. Kan pengetahuan itu memang diperoleh secara sistematis, teratur. Jawabannya iya, Pak. Karena sesuatu yang sistematis itu disebut pengetahuan, tetapi belum tentu langsung disebut ilmu. Oke, bagus. Baik, Jadi Pak. menurut Raisa, segala sesuatu yang ditemukan secara sistematis itu disebut pengetahuan, tetapi belum disebut ilmu. Oke, apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Halo, Raisa. Apa bedanya pengetahuan dengan ilmu? Kalau pengetahuan itu, Pak, kita hanya tahu saja, Pak. Tapi kalau ilmu itu kayak di dipelajari. Oke, dikaji atau dipelajari Ya, terus. Pak. Oke, bagus Raisa. Oke, jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan mana tadi? Chelsea ya, Chelsea. Jadi segala sesuatu apakah segala sesuatu yang ditemukan secara sistematis itu sudah pasti dikatakan sebagai pengetahuan? Jawabannya iya. Segala sesuatu yang kita dapatkan melalui proses sistematis itu jelas pengetahuan. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan yang sudah terpenuhi mulai daripada
Misalnya kita tidak langsung menyimpulkan, kita observasi dulu. Jadi misalnya contoh, kalau kita misalnya Chelsea orang apa? Halo, mana Chelsea? Orang mana Chelsea? Orang yang rekang, Pak. Orang yang rekam, menarik. Misalnya bawang, harga bawang di rekam. Harga bawang di rekam misalnya per kilo berapa sekarang Chelsea? Kalau di rekam? 30-an, Pak. 30-an. Tapi apakah kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa harga bawang di Makassar itu misalnya 50-an. Apakah serta merta Chelsea percaya dengan hal itu atau serta merta tahu kebenaran tentang itu? Diulang dulu, Pak. Misalnya kan di Enrekang, kalau di Enrekang harga bawang 30-an. Di Makassar misalnya ada yang bilang kalau di Makassar itu harganya 50-an. Apakah serta merta itu menjadi sebuah proses pengetahuan juga Chelsea akan otomatis langsung pada tahap kesimpulan misalnya tanpa perlu dilakukan adanya upaya sistematis. Langsung juga Chelsea, oh ya berarti harga bawang di Makassar itu 50-an. Iya. Nah, berarti itu tidak dilakukan secara sistematis. Oh, Maka bagaimana kemudian kita bisa membuktikan kebenaran di Makassar bawang itu harga atau pengetahuan terkait kebenaran bahwasanya bawang di Makassar itu harganya 50-an, tentu kita harus lakukan dulu observasi atau langsung ke lapangan melihat atau langsung kita membeli bawang. Apakah benar? Apakah benar memang di Makassar harganya bawang seperti itu? Nah, jadi tahapan-tahapan ini yang kemudian dipenuhi sehingga muncullah yang namanya sebuah pengetahuan. Adapun terkait tadi ilmu, jelas bahwa ilmu itu sudah merupakan kumpulan dari banyaknya pengetahuan yang kemudian diuji kebenarannya, kemudian sampai pada tahap dipatenkan menjadi sebuah konsep atau menjadi sebuah teori, itulah yang disebut dengan ilmu. Oke, jadi kesimpulan dari pertanyaan saya, apakah setiap segala sesuatu yang ditemukan melalui proses sistematis itu adalah pengetahuan? Jawabannya iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke. Saya lanjut. Tujuan dari ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan atau tujuan daripada ilmu pengetahuan, maka yang pertama itu adalah deskripsi. Pengetahuan itu hadir untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi kenapa kita mesti mengetahui sesuatu supaya kita mampu menjelaskan fenomena apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua itu eksplanasi. Pengetahuan itu tujuannya untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi. Jadi tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang terjadi, tetapi pengetahuan juga itu berguna untuk bagaimana kita atau bertujuan untuk supaya kita mengetahui mengapa sesuatu terjadi. Yang ketiga, prediction atau prediksi. Memperkirakan apa yang akan terjadi. Jadi dengan adanya pengetahuan itu diharapkan kita mampu istilahnya meramalkan kemungkinan apa saja yang terjadi di masa yang akan datang atau fenomena apa yang akan terjadi di masa yang akan dengan melalui ilmu pengetahuan. Misalnya hari ini kita sudah menguasai konsep tentang kecanggihan teknologi. Orang tidak lagi mesti bertatap muka secara langsung ketika hendak berkomunikasi misalnya. Nah, dengan adanya seperti ini mungkin diprediksi nanti ke depan dengan adanya keterbaharuan bisa jadi pengetahuan, bisa jadi konsep teknologi hari ini itu bisa lebih canggih lagi. Yang mana hari ini kita misalnya mesti menggunakan laptop, mesti menggunakan jaringan internet, bisa jadi ke depan itu sudah tidak lagi menggunakan jaringan internet misalnya. Sudah ada lagi teknologi baru yang menggantikan. Nah, dengan prediksi misalnya lagi satu contoh dengan pengetahuan misalnya dengan adanya ilmu pengetahuan kita bisa memprediksi terjadinya suatu bencana misalnya tsunami. Ketika terjadi gempa yang sudah mencapai ambang batas atau skala tertentu, itu kemudian berpotensi menghasilkan tsunami. Nah, itu juga bisa diketahui dari mana? Tentunya dari yang namanya ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, kontrol.
yaitu pengetahuan menggunakan pengetahuan untuk memanipulasi ataupun mengendalikan fenomena yang terjadi. Jadi manipulasi di sini artinya bukan diartikan sebagai sesuatu yang negatif atau konotasi tidak baik ya. Maksudnya memanipulasi di sini adalah bagaimana ketika terjadi sebuah fenomena itu kemudian bisa kita kendalikan. Bisa kita kendalikan sehingga dampak yang terjadi itu yang tadinya itu bisa menjadi bahaya, kemudian kita manipulasi yang tadinya bahaya itu menjadi sesuatu yang tidak berbahaya. Itu yang maksudnya daripada memanipulasi atau mengendalikan fenomena yang terjadi. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang area persawahan, pengelolaan sawah ataupun empang perikanan, itu kan ada sistem air yang dimasukkan ke dalam empang, kemudian ketika surut itu ada sistem air dimasukkan dan dikeluarkan. Nah, begitupun juga dengan sawah. Ketika kita mampu mengendalikan irigasi, misalnya orang tahu punya pengetahuan tentang memanfaatkan atau mengontrol aliran irigasi, itu juga bisa menyebabkan sawah itu menjadi subur. Tetapi justru sebaliknya ketika kita tidak mampu mengontrol, kita tidak punya pengetahuan, air dibiarkan, misalnya air irigasi yang deras atau dibuka sekencang-kencangnya itu tanggulnya misalnya, sehingga menyebabkan sawah banjir, itu juga malah tidak bagus jadinya. Malah yang tadinya harapannya kita bisa menjadikan sawah itu subur, justru malah merusak sawah yang ada. Nah, itu karena tidak adanya pengetahuan kita terkait hal tersebut. Maka disinilah fungsi daripada ilmu pengetahuan itu untuk mengendalikan sebuah fenomena yang terjadi. Jadi ada 4 tujuan daripada ilmu pengetahuan. Yang pertama itu deskripsi, yang kedua eksplanasi, dan yang ketiga prediksi, dan keempat adalah kontrol. Selanjutnya, nah, jadi demarkasi antara sains versus pseudoscience. Pseudoscience adalah sebuah klaim, yang atau praktik yang ditampilkan seolah-olah terkesan ilmiah, tetapi sebenarnya tidak memenuhi kriteria ilmu pengetahuan. Jadi ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang ternyata itu kemudian cenderung istilahnya dibuat seolah-olah ilmiah, tetapi sebenarnya dia tidak ilmiah. Nah, di sini saya mengangkat contoh aspek sains dan pseudoscience, contohnya astronomi dan astrologi. Nah, astronomi itu yang berkaitan dengan ilmu perbintangan ya, memahami tentang planet. Kalau astrologi apa? Dia bukan berdasarkan teori, tetapi berdasarkan keyakinan atau kepercayaan agama tertentu. Misalnya kan ada rasi bintang yang kita tahu. Misalnya ada Gemini, Libra, Sagittarius, dan seterusnya. Itu adalah pemahaman rasi bintang yang mana orang mengait-ngaitkan bahwasanya orang yang memiliki bintang Gemini cenderung sifatnya seperti ini. Libra cenderung sifatnya pemarah, contoh misalnya. Dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak ilmiah. Kenapa? Dia tidak mampu dibuktikan secara empiris ataupun diobservasi. Buktinya ada orang yang sifatnya, 2 orang sifat setelah dilakukan riset, 2 orang, ada 100 orang misalnya memiliki rasi bintang yang sama. Ternyata sifatnya juga berbeda-beda. Jadi itu tidak mewakili secara empiris bukti setelah dilakukan eksperimen. Dia sifatnya ini, testimoni personal, anekdot, adanya cerita turun-temurun yang kemudian diyakini dan dipercaya bahwasanya itu benar dan dibuat terkesan seolah-olah itu adalah sesuatu yang ilmiah. Jadi itu perbedaan antara sains dengan pseudoscience. Kemudian dari sifat klaimnya, yang namanya sains atau ilmu pengetahuan itu dapat difalsifikasi, dapat dikritisi, bisa diuji di mana letak kekurangan dan kesalahannya. Itu yang namanya pengetahuan. Sementara yang namanya pseudoscience ini seringkali terlalu kabur atau terkesan abu-abu. Dia terkesan abu-abu, tidak mau disalahkan, ya, sehingga terkesan dia selalu benar kalau pseudoscience. Kemudian yang ketiga, mekanisme, memiliki penjelasan sebab akibat logis dan teruji. Nah, misalnya yang namanya pengetahuan itu harus bisa diuji. Jadi memiliki mekanisme yang logis. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena ada sebabnya.
Sementara kalau kita bicara pseudoscience itu tidak memiliki asal usul. Kadang cenderung tidak masuk akal ya, tidak memiliki mekanisme yang jelas atau masuk akal secara fisika. Dia tidak nampak. Contoh misalnya, kalau kita di Sulawesi mungkin terkadang masih ada pemikiran-pemikiran dari leluhur kita yang kemudian diturunkan sampai kepada kita cucu-cucunya. Misalnya contoh, jangan sering keluar maghrib. Misalnya atau kalau di malam hari itu banyak hantu, banyak setan. Nah, cuman itu kan tidak bisa, itu hanya diyakini seolah-olah itu benar. Benar memang pada malam hari baru hantu itu berkeliaran. Padahal itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak teruji. Makanya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan atau sains. Kenapa? Karena dia hanya sifatnya anekdot saja. Nah, tidak bisa secara logis kalau mau dipikir hantu kan tidak takut sinar matahari. Yang ada yang sering ditampilkan di film-film itu hanya istilahnya dia fiksi. Fiksi ya. Fiksi itu tidak nyata, hanya dalam bentuk hayalan yang kemudian digambarkan dalam bentuk nyata, diperagakan dalam bentuk nyata melalui film-film misalnya. Padahal sebenarnya yang namanya jin, yang namanya setan, itu mau dia pagi, siang, malam juga akan berkeliaran. Nah, ini sifatnya anekdot atau pseudoscience. Dia tidak bisa dibuktikan secara logis. Kalau yang namanya ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan secara fisik ya, empiris. Dia bisa dibuktikan secara empiris. Kemudian perkembangan. Nah, ada progresif. Kalau sains itu atau pengetahuan, dia sifat perkembangannya itu progresif dan terus mengoreksi diri dengan adanya bukti baru. Nah, jadi selalu ada perkembangan. Yang namanya ciri-ciri ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Kalau ada sesuatu yang tidak berkembang, pemahaman atau pengetahuan yang stagnan, tidak berubah dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak ilmiah atau bukan sebuah ilmu pengetahuan sains. Kenapa? Karena dia sifatnya stagnan, itu saja. Sementara yang namanya pengetahuan itu selalu berkembang. Nah, makanya itu seperti agama itu ajaran agama tidak bisa dikatakan sebagai sains, ilmu pengetahuan karena dia sifatnya anak stagnan. Tidak mungkin hari ini kita percaya tentang ini, besok lain lagi kepercayaan kita terkait dengan ajaran agama yang sama. Maksud saya, misalnya kita memegang agama tertentu, kita meyakini agama tertentu. Tidak mungkin ajaran agama kita hari ini berkata A, kemudian besok lain lagi. Nah, dia sifatnya stagnan, tidak berubah-ubah. Makanya agama itu tidak bisa dikatakan atau digolongkan sebagai sebuah sains atau ilmu pengetahuan. Meskipun tadi kalau pertanyaannya dari Karen ya, Karen bahwa meskipun ada teori dari atau ajaran agama yang coba dihubung-hubungkan dengan teori-teori ilmiah yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Meskipun begitu, itu tetap tidak bisa membenarkan bahwasanya agama itu adalah sebuah sains atau ilmu pengetahuan karena ranahnya berbeda. Ranah ajaran agama itu ranahnya keyakinan. Jadi ada atau tidaknya pembuktian berdasarkan sains ilmu pengetahuan itu tidak akan mempengaruhi yang namanya keyakinan. Kita harus tetap percaya pada agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke. Dan yang kelima ya 1 2 3 4 5. Nah, dari segi aspek sikap terhadap kritik, yang namanya pengetahuan itu dia bisa dikritik. Jadi kritik itu merupakan proses yang penting untuk membangun sebuah ilmu pengetahuan. Sementara yang namanya pseudoscience atau sesuatu yang seolah-olah disebut ilmiah atau mirip dengan ilmu pengetahuan itu bersifat defensif. Cenderung mengkritik sebagai serangan personal atau konspirasi. Misalnya ada pamali ya, tahu ya kalau kita di sosial biasa ada istilah-istilah pamali. Jangan begini, itu pamali. Itu pamali kan tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah sains ilmu pengetahuan karena dia hanya berkembang melalui anekdot saja. Dan terkadang kalau kita melawan atau kita mengkritisi pamali itu, kita dianggap orang yang tidak menghargai leluhur lah. Kita dianggap wah kualat kau nanti ini. Kita dianggap wah kau nanti ini bisa kena kutukan. Kenapa? Karena kau tidak mengindahkan ini, nasihat-nasihat ini. Nah, itu yang kadang seperti itu dia bersifat defensif ya.
ajaran-ajaran seperti itu dia bersifat defensif. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa mengatakan apakah itu benar atau salah. Kenapa? Karena dia tidak bisa juga dibuktikan secara ilmiah. Dia bukan sains, tapi dia pseudoscience. Pseudoscience. Oke. Saya lanjut. Nah, ini. Nah, ini tadi, apakah agama itu termasuk sains atau pseudoscience? Tadi jawabannya tidak ya. Dia tidak masuk sains. Nah, sekarang apakah dia masuk pseudoscience? Kan pseudoscience itu bertentangan juga dengan sains. Sains itu jadi pseudoscience itu juga sesuatu yang kemudian mirip dengan dogma atau doktrin daripada agama. Kenapa? Dia bersumber dari sebuah cerita yang kemudian cerita itu diyakini kebenarannya. Nah, pertanyaannya apakah agama masuk pada pseudoscience? Ada yang mau berpendapat. Apakah agama itu masuk pseudoscience atau tidak? Kan tadi sudah jelas bahwa agama itu dia bukan termasuk sains. Nah, bagaimana dengan pseudoscience? Kalau kita lihat daripada ciri-ciri pseudoscience ini, apakah agama masuk dalam kategori pseudoscience? Masuk atau tidak? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Apa kalau melihat dari ciri-ciri pseudoscience yang saya tampilkan di slide saya, apakah agama itu masuk pseudoscience atau tidak? Kan kalau secara sains jelas agama itu bukan sebuah sains. Nah, sekarang bagaimana dengan pseudoscience? Apakah agama itu masuk dalam kategori pseudoscience atau tidak? Nah, di sini jadi agama itu juga dogma, doktrin agama itu sifatnya stagnan. Dia tidak akan berubah-ubah, itu tidak selalu berubah dari waktu ke waktu. Dia sifatnya teori yang bersifat stagnan dalam jangka waktu seterusnya ya, seterusnya. Nah, kemudian jawabannya tentu tidak ya, dia tidak bisa juga dikatakan pseudoscience. Kenapa di sini? Kalau kita lihat dasarnya ya. Jadi yang namanya pseudoscience itu dia berdasarkan dari testimoni personal. Sementara agama dia bukan berasal dari testimoni personal, melainkan ada yang disebut dengan wahyu. Nah, itu wahyu yang terdapat di dalam kitab suci kita, di dalam agama kita. Jadi bersumber dari wahyu Tuhan atau firman Tuhan. Sehingga kenapa kemudian agama itu tidak bisa juga dikatakan pseudoscience meskipun ada beberapa kemiripan dari segi ciri-cirinya. Tetapi agama sekali lagi dia bukan sains dan dia juga bukan pseudoscience. Nah, sebentar kita lihat perbedaan di antara ketiganya. Nah, di sini perbedaan antara ketiganya sains dan pseudoscience. Dasar kebenaran daripada sains itu selalu bersumber dari bukti empiris. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka yang menjadi dasar kebenaran ilmu pengetahuan itu adalah bukti empiris dan metode ilmiah. Dia harus dibuktikan secara empiris dan memiliki metode ilmiah. Sementara pseudoscience yang dijadikan sebagai dasar kebenaran itu selalu meniru-niru sains. Jadi meniru seolah-olah dia mirip adalah sesuatu yang ilmiah. Tetapi ketika ditanya bagaimana cara membuktikannya secara empiris, secara fisik, itu tidak bisa dijelaskan. Dia hanya menyebarkan cerita bukti anekdotal. Hanya semacam cerita-cerita atau opini-opini ataukah dongeng misalnya yang turun-temurun disampaikan. Itu namanya pseudoscience. Nah, sementara agama lain lagi. Yang menjadi dasar kebenaran agama itu adalah wahyu. Dan siapa yang kemudian membenarkan wahyu tersebut? Bukan akal kita, bukan kemampuan berpikir kita, bukan pula fakta pengalaman indrawi kita, tetapi yang membenarkan wahyu yang kita pahami dalam setiap agama yang kita yakini adalah
keimanan kita sebagai pemeluk agama. Jadi itu perbedaan mendasar antara ketiganya. Nah, sekarang pada aspek yang kedua dari segi domain. Domain kalau kita berbicara sains atau ilmu pengetahuan dan pseudosains, maka domainnya itu selalu berbicara tentang alam fisik, natural, alam fisik atau natural, segala sesuatu yang sifatnya bisa diamati secara langsung. Bisa diamati secara langsung. Nah, sementara kalau kita berbicara agama, dia domainnya itu berbicara tentang metafisik. Segala sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat atau dilakukan observasi. Tidak. Kemudian ada spiritual. Nah, ini aspek agama ya, tentang keyakinan kita. Kemudian ada moral. Nah, itu domainnya. Nah, adapun sifat klaimnya, yang namanya ilmu pengetahuan itu tentatif. Dia terbuka dan bisa jadi disalahkan, bisa dapat disalahkan. Sementara pseudosains itu adalah dogmatis dan menolak falsifikasi, tidak mau disalahkan kalau dogma. Coba kalau kalian punya ajaran atau paham-paham tertentu dari leluhur, mungkin dari ajaran nenek moyang misalnya yang diteruskan dari orang tua, dilarang misalnya melakukan apa? Misalnya contoh, saya dulu waktu kecil biasa dilarang duduk di atas bantal. Katanya kalau saya duduk di atas bantal itu pantat nanti bisulan. Tetapi klaim itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana mungkin dengan hanya duduk di atas bantal itu kemudian pantat menjadi bisul? Yang ada ketika kita berbicara sains, ilmu pengetahuan dibuktikan melalui metode ilmiah atau bukti empiris bahwa yang menyebabkan bisul itu adalah virus ataupun bakteri. Nah, kenapa misalnya duduk di atas bantal itu kemudian menyebabkan pantat bisul? Ya boleh jadi pada masa itu nenek moyang kita, leluhur kita duduk di atas bantal yang kotor, tidak pernah dicuci, tidak pernah dijemur, sehingga bantal itu mengandung banyak bakteri. Ketika duduk di situ, bakterinya pindah ke pantat dan akhirnya menyebabkan kontaminasi dan terjadilah bisul. Nah, itu adalah sains. Kalau misalkan hanya bilang jangan duduk di atas bantal nanti bisul, nah, di giliran diminta membuktikan tidak mampu, tidak bisa dibuktikan. Nah, itu ajaran yang sifatnya pseudoscience. Dan kadang juga orang tua itu tidak mau, tidak, pokoknya jangan. Kau jangan duduk di bantal, nanti bisul pantamu, atau jangan keluar maghrib, nanti kau disambar setan. Nah, itu juga tidak bisa dibuktikan secara pseudoscience. Pada biasanya ada orang keluar malam, keluar maghrib, tiba-tiba besoknya demam. Ternyata secara dibuktikan secara ilmiah atau pengetahuan, memang angin malam itu hawanya beda dengan angin sore atau angin pagi misalnya yang bisa menyebabkan orang influenza. Nah, itu juga pseudoscience contoh paham-pahamnya. Sementara kalau kita berbicara tentang sifat klaim yang ada pada agama, dia sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar. Jadi tidak ada kata tawar-menawar dalam dogma atau ajaran agama. Sekali agama bilang ini benar, maka itulah yang kita yakini kebenarannya. Jangan menyalahkan apa yang jangan menyalahkan apa yang dibenarkan oleh agama dan jangan membenarkan apa yang disalahkan oleh agama, karena ajaran agama itu sifat klaimnya bersifat mutlak dan dogmatis. Oke. Sampai di sini ada yang mau berkomentar, ada yang mau bertanya terkait sains, pseudosains dan agama? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Jadi batasan dan etika ilmu pengetahuan. Apa yang menjadi batasan dan etika dalam ilmu pengetahuan? Yaitu yang pertama batasan metodologis. Jadi sains atau ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di luar jangkauan dunia empiris. Jadi sekali lagi, saya ulangi, yang namanya pengetahuan itu tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berada di luar jangkauan dunia empiris. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang ilmiah, itu harus dibuktikan secara fakta dan menggunakan metode ilmiah. Jadi segala sesuatu yang tidak bersumber atau tidak memiliki fakta dan tidak mampu dijelaskan dengan metode ilmiah, itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Nah, misalnya seperti pertanyaan tentang moralitas.
apakah itu benar, apakah itu salah, itu bukan ranahnya ilmu pengetahuan. Misalnya ada yang bertanya tentang estetika, apakah itu indah, apakah itu jelek, itu juga bukan ranahnya pengetahuan. Ataukah tujuan hidup seseorang. Kenapa? Karena kalau kita berbicara benar dan salah, itu sifatnya subjektif. Berbeda-beda, sifatnya personal. Sementara yang namanya ilmu pengetahuan itu sifatnya objektif. Bebas dari opini dan pandangan pribadi. Makanya dia tidak bisa menjawab benar dan salah. Yang ada ilmu pengetahuan itu hanya bisa memberikan kita pertimbangan untuk kemudian bagaimana kita menentukan sesuatu yang kita anggap benar dan menjauhi segala sesuatu yang kita anggap salah berdasarkan rambu-rambu yang ada pada ilmu pengetahuan. Tetapi untuk menentukan apakah benar dan salah itu bukan ranahnya pengetahuan. Kemudian estetika, indah tidaknya, cantik, ganteng, atau pokoknya segala sesuatu yang membahas tentang keindahan itu juga bukan ranahnya ilmu pengetahuan karena dia sifatnya subjektif. Setiap orang memiliki sudut pandang keindahan yang berbeda-beda. Si A boleh jadi mengatakan itu indah, tapi belum tentu bagi si B. Si B justru bisa jadi mengatakan itu sebaliknya. Jadi ada subjektivitas di situ, tidak bersifat objektif. Begitupun juga dengan tujuan hidup. Nah, itu setiap tujuan hidup setiap orang berbeda-beda. Makanya ilmu pengetahuan itu tidak bisa untuk menentukan tujuan hidup itu bukan ranahnya ilmu pengetahuan atau sains. Nah, kemudian etika dalam sains. Pengetahuan ilmiah itu sendiri harus bersifat netral, tetapi penerapannya dapat memiliki konsekuensi etis yang sangat besar. Oleh karena itu, ilmuwan terikat oleh kode etik penelitian untuk memastikan bahwa pencarian pengetahuan tidak membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan. Jadi pada intinya yang namanya ilmu pengetahuan itu tetap harus ada etika sebagai batasan, erat kaitannya dengan bagaimana sesuatu atau ilmu pengetahuan itu tidak boleh membahayakan manusia atau menjaga batasan-batasan yang berkaitan dengan privasi. Kalau kita orang kesehatan, biasanya itu kode etik penelitian itu ketika kita meneliti terkait pasien itu harus dijaga privasinya. Itu salah satu bagian daripada etika penelitian kesehatan. Nah, jadi ada etika. Intinya etika ini membatasi agar pengetahuan yang kita cari itu, pengetahuan yang kita kembangkan, jangan sampai kemudian bisa membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan. Atau kesimpulannya membahayakan alam semesta. Nah, itu dari segi batasan dan etika ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, identitas ilmu pengetahuan terletak pada pendekatan yang empiris, objektif, rasional, dan sistematis dalam memahami semesta. Jadi ingat ya, kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, maka selalu yakinkan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu harus bisa dibuktikan secara empiris. Ketika dia tidak mampu dibuktikan secara empiris, maka dia bukan ilmu pengetahuan. Dia hanya sebatas tahu saja. Tahu saja, tapi tahu itu kan banyak sumbernya. Bisa dari rasio, bisa akal, bisa intuisi. Tetapi yang namanya ilmu pengetahuan itu harus bersumber dari sesuatu yang empiris, objektif, rasional, dan sistematis. Kemudian yang kedua, sifatnya akumulatif. Merupakan selalu istilahnya yang namanya pengetahuan akumulatif itu dia bersumber dari keterbaruan atau berdiri di atas fondasi pengetahuan yang lama. Jadi sifatnya pengetahuan itu hadir sebagai keterbaruan atau memperbaharui pengetahuan-pengetahuan yang lama. Dan yang ketiga, dengan memahami esensi pengetahuan atau esensi ini, kita tidak hanya menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas, tetapi juga lebih menghargai proses pencarian kebenaran yang jujur dan tak kenal lelah. Maksudnya di sini ilmu pengetahuan itu seringkali mengarahkan kita kepada sikap dan tindakan bijaksana. Jadi semakin dalam pengetahuan seseorang, maka semakin bijaksana pula dia dalam memahami setiap fenomena yang terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang hari ini begitu mudah menyalahkan orang lain, orang yang hari ini begitu mudah mengatakan bahwa dialah yang paling benar, maka yakin dan percaya orang itu tidak memahami hakikat tentang ilmu pengetahuan atau dia tidak memahami tentang
Apa sih itu yang dimaksud pengetahuan? Kenapa? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis, selalu bergerak. Kita tidak bisa mengatakan si A benar, si B salah, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang cenderung mengatakan orang lain itu salah, kemudian tidak mampu membuktikan secara empiris, hanya menggunakan satu sudut pandang saja, maka yakin dan percaya orang itu belum menguasai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin bijaksana pula dia dalam memahami setiap fenomena yang terjadi di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya objektif, bukan subjektif. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan berhubung karena ini sudah memasuki waktu duhur? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau berkomentar? Ada yang mau bagikan pengalamannya seputar, mungkin ada yang punya pengalaman-pengalaman spiritual ataupun pengalaman-pengalaman empirikal. Terserah, silahkan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, baik, sekedar informasi. Pekan depan insya Allah kita akan UTS ya, ujian tengah semester. Adapun kisi-kisinya nanti akan saya berikan paling lambat malam ini. Malam ini saya akan berikan kisi-kisi untuk UTS. Jadi pekan depan kita akan memasuki UTS. Adapun UTS-nya nanti itu sistemnya apakah aplikasi atau tidak? Yang jelas sistemnya pilihan ganda, ya pilihan ganda. Tidak susah kok bagi yang belajar, ya. Susah bagi yang tidak belajar. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu pertemuan kuliah kita sampai di sini. Tolong ketua kelas di absen dengan baik ya, setiap ketua kelas. Jangan membiasakan diri untuk menghadirkan teman yang tidak hadir. Artinya kalau Anda merasa bahwa nanti saya Pak menghadirkan ini karena saya takut dicap sebagai ketua kelas yang jahat, yang tega, justru ketika kamu menghadirkan orang yang tidak hadir dalam perkuliahan, disitulah sebenarnya kamu berlaku jahat kepada mereka. Kenapa? Karena akan menggiring mereka atau membiasakan mereka berlaku tidak jujur. Tidak terbiasa atau senang berlaku tidak jujur karena adanya sikap ketua kelas yang tidak tegas dan tidak amanah dalam mengisi absensi ya. Oke, jadi silakan di absen, jangan dihadirkan yang tidak hadir ya. Oke, secukupkan dulu perkuliahan kita sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima Dev. kasih, Pak. Yeah.